Main berdua nggak ada menang. Cepat. Ingat sih. Mereka berdua nak mau di. Naik Ustadz Rizal. Wes. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Judul Kak. kita apa? Tadi? Sehat, alhamdulillah. Apa judul kita tadi ya? Iya ini. Berpikir. Sebentar ya, saya nulis judul dulu ya, Pak ya. Ah, Saya nulis judul dulu. tak setting suara dulu nih. Sepertinya nggak bisa headset ya kalau live streaming di IG ternyata ya. Kurang paham ya. Sebentar ya. Nulis. Ah, Baik. Kita mulai ya. mulailah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang Akhi Rizal. Beliau adalah lulusan dari Universitas Pertamina Jakarta, betul ya? Iya. Dan termasuk salah satu pemuda Balikpapan yang produktif dalam melakukan penelitian terutama di bidang pertanahan, betul ya, Pak Rizal ya? Ya, geologi. Itu bahasa eksaknya apa tuh? Bahasa sainsnya apa? Geologi ya. Kalau anak geologi, hidrogeologi. Geologi ya. Geologi. Iya. Masya Allah. Dan Masya Allah. alhamdulillahirabbil alamin, nanti penelitiannya bisa mungkin Akhi Rizal mungkin nanti bisa mempromosikan di mana kita warga Balikpapan bisa membaca penelitian tersebut, dan semoga nanti juga bisa memotivasi pemuda-pemuda yang lain agar lebih produktif ya. Amin, Baik, amin. terutama saya sendiri, terutama ini tamparan pribadi buat saya sendiri sebagai seorang notabene yang disebut guru, akan tetapi kurang dalam hal penelitian tersebut. Nah, jazakallah khairan katsiran. Akhi Rizal sudah hadir di live Instagram kami. Selanjutnya, sesuai tema yang sudah kita rencanakan ya tadi ya, berpikir logis ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri itu banyak berfirman la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun. Juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sering mengisyaratkan hadis-hadisnya itu adalah memakai logika-logika yang menurut kita, wah, ternyata pemikiran Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sedalam ini gitu loh. Nah, untuk bagaimana kita sebagai insan muda yang berakal, bagaimana mungkin step by step untuk kita berpikir logis agar kita sesuai dengan real sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Akhi Rizal, falyatafaddal mashkura. Ya, Insya Allah. Boleh dijawab? Bisa diulang pertanyaan, Syekh? Pertanyaannya itu adalah bagaimana step-step berpikir logis ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sesuai perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. So, pengetahuan anak ya sebagai pakir ilmu, cara berpikir logis itu adalah mengenal dulu ya apa arti berpikir ya. Karena seingat anak juga itu kalau berpikir itu adalah ibadah ya. Kalau kita kembali ke surah Al-Imran ayat 190-191, yang sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi,
terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Nah, itu kalau kita ingat ya di sekolah-sekolah dulu waktu masih SMA disuruh hafalan. Terus juga kedua adalah eh, berpikir, kita harus juga berpikir dengan membasiskan ke tauhid ya, karena kita di agama Islam juga kita berpikir harus melibatkan Quran dan hadis ya. Kemudian juga ketiga adalah berpikir itu yang harus kita ketahui adalah kita harus melibatkan akal, karena inilah yang membedakan berpikir kita dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Terus yang keempat adalah cara berpikir logis adalah kita harus mengenal juga tujuannya dulu. Nah, jadi kalau di dalam tujuan berpikir logis ini, supaya bisa terbentuk berpikir logis, kita harus tahu tujuannya apa. Karena di tujuannya orang berpikir logis itu yang pertama untuk mencari kebenaran, kemudian juga ini yang perlu kita ingat ya, mencari kebenaran bukan pembenaran. Pembenaran dalam artian itu membela sesuatu yang belum tentu benar gitu ya. Jadi di sini imbuhannya yang harus diperhatikan, kebenaran bukan pembenaran. Nah, itu yang sepengetahuan anda sih, siapa tahu antum dapat melengkapi kan. Allahumma barik. Oke, baik, syukran akhi. Insyaallah. Jadi berpikir logis itu adalah bagaimana kita ujung-ujungnya nanti kita akan mencari kebenaran bukan pembenaran. Dan ada beberapa masalah yang ketika kita mulai untuk menggunakan alat berpikir kita secara penuh atau mungkin tidak penuh ya, karena kalau kita memakai pikiran kita secara penuh itu, maka alam raya ini akan jauh tertinggal oleh otak manusia itu sendiri. Saking canggihnya dan saking juga sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bernama otak ini. Nah, bagaimana setelah kita mencari kebenaran, bagaimana kita cara mempertahankannya? Terkadang ketika kita berpikir logis itu kan berat ya. Ada fase-fasenya, ada step-stepnya. Itu terkadang membuat orang terlalu dalam pikirannya. Sudahlah berpikir yang biasa-biasa saja. Nah, itu mempertahankan untuk kita mempunyai kelogisan dalam berpikir itu seperti apa? Ya itu ya, terkadang yang kita hadapi adalah manusia ya. Manusia ini sangat dinamis ya. Terlebih juga kalau seingat saya juga dalam konsep kegeologian itu bumi itu dinamis, jadi selalu berubah-berubah dia ya. Apalagi isinya yang di dalam sudah pasti susah ditebak gitu. Sifatnya berbeda-beda. Namanya manusia, tapi manusia itu bervariasi jenis-jenisnya. Nah, cara kita untuk mempertahankan berpikir logis adalah kembali lagi tadi kita mengingat ke konsep yang pertama, yaitu mencari kebenaran bukan pembenaran. Nah, kedua adalah yang sering kita lupakan saat kita ingin mempertahankan sesuatu yang memang seharusnya dipertahankan adalah kita harus meyakini dulu bahwa yang kita sampaikan ini adalah apakah sudah benar, apakah sudah sesuai tuntunan. Yang tadi itu kan yang kita sampaikan berdasarkan Quran dan hadis gitu kan. Kemudian adalah yang ketiga, kita harus menghindari pikiran yang negatif dan suuzon. Karena memang di saat kita orang berpikir logis, itu bukan hanya respon orang terhadap kita aja yang suuzon atau negatif, bahkan diri kita sendiri yang bisa kita suuzonkan karena berpikir logis kita ini, sehingga menjadi ragu gitu. Ini yang sering kadang dilupakan gitu. Misalkan contoh saat kita berpikir logis, mencari solusi, logis nih masuknya. Nah, terkadang respon orang ke kita itu ya kurang baik lah karena ini. Nah, kita juga kadang ragu terhadap diri sendiri. Nah, itu yang perlu harus diperhatikan. Bahasa berpikir logis, kita juga harus jangan sampai ragu terhadap diri kita sendiri dulu juga. Terus yang terakhir itu, kita juga namanya manusia, jangan sampai lupa yang pertama adalah meminta bimbingan. Karena kan kita juga sudah dipermudah ya, sebagai Islam itu doa itu di mana saja, yang penting mengetahui tata cara doa yang baik dan benarnya kan gitu. Yaitu meminta bimbingan
kepada Allah agar kita dipertahankan dalam berpikir logis kita ini untuk kebaikan gitu ya. Kembali lagi kita harus paham. Nah itu. Masya Allah. Terakhir, pertanyaan terakhir yang membuat saya penasaran. Nah itu. Oke, terakhir ya. Yang terakhir, manfaat dari kita berpikir secara logis itu sendiri apa? Karena banyak sekarang orang yang mohon maaf, misalnya ada lulusan SD yang ternyata menjadi pengusaha, yang mengalahkan orang-orang yang kebanyakan mikir nih. Ini orang kebanyakan mikir, akhirnya nggak jadi apa-apa. Malah orang-orang yang pengusaha itu dengan berpikirnya jangka pendek, maka terjadilah sesuatu hal-hal yang luar biasa. Padahal berpikirnya sendiri tidak mendalam. Nah, ini manfaatnya itu sendiri apa ke kita, juga manfaatnya ke orang lain itu seperti apa. Terakhir ya, iya. Silakan. Oke. Perlu kita kenali dulu ya, kalau bicara manfaat berpikir logis itu banyak. Yang pertama ya, yang pertama adalah melatih kita untuk lebih berkritis ya dalam menanggapi sesuatu gitu. Karena kalau berpikir logis juga harus melibatkan 5W1H. What, when, where, why, how, bagaimana gitu kan. Kalau kita nggak landasin dari itu ya nggak bisa akan tercipta berpikir logis. Nah, manfaatnya adalah yang perlu kita tahu, berpikir logis ini dapat membentuk sesuatu yang kita tanggapi secara cepat itu menjadi lebih matang lagi. Nah, kadang kan kita ada sempat berpikir ya, kalau orang tadi seperti diungkapkan, lulusan ini tapi kok karirnya melejit gitu. Ada yang harus kita ingat sebenarnya sebelumnya. Apakah mereka ini menyampaikan sesuatu yang telah membuatnya dia sampai di situ? Nah, terkadang statement itu kita harus perhatikan lagi. Yang pertama adalah kadang kita ini menyampaikan sesuatu pencapaian kita dengan membandingkan sesuatu hal yang lainnya, misalnya contohnya pendidikan yang lagi tren ya, lulus SD kok bisa sukses, tapi dia lupa sebenarnya yang membuat dia sukses itu sebenarnya banyak faktornya. Yang pertama, kita sampai lupa kadang menyampaikan ini ya, menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, bisa jadi juga yang membuat orang sukses gitu kan, yang tadi itu lulusan SD bisa berprestasi ya karena ada yang membantu juga mereka, misalkan kerjasama dengan orang pendidikan yang lebih tinggi walaupun karir tidak melejit. Hal-hal yang kecil-kecil seperti itu kadang kita lupakan gitu, padahal sebenarnya ya semuanya itu gak bisa juga kita sapu rata pemikiran yang seperti itu bahwa lulusan ini sukses, bisa sukses kok ini kok, padahal nggak juga. Kita harus juga memperhatikan sikap ini yang sering kadang dilupakan gitu, jarang mengakui sesuatu yang membuatnya dia bisa sampai di situ, sungkan gitu. Nah ini salah satu contoh kan bagaimana kita bisa berpikir logis. Yang tadi stepnya di awal ya, kita harus mengenal dulu faktornya kayak tadi kan, manfaatnya sampai di situ. Sehingga juga berpikir logis membuat kita lebih berhati-hati untuk dalam menanggapi sesuatu. Karena ini untuk pertanggungjawaban kan, menyampaikan statement harus dilandasi data. Nah kalau kita di penelitian juga biasa harus dibantai samplingnya, datanya, argumennya, apa penguatnya, dalilnya apa, dan sebagainya gitu. Nah, situ. Nah, ini manfaatnya ada 3 poin tadi. Membuat kita menjadi lebih kritis, kemudian yang kedua adalah membuat kita lebih berhati-hati, yang ketiga adalah memperluas jangkauan apa yang kita sampaikan gitu, supaya lebih matang. Nah, tulisan-tulisan antum nih bisa dicek di mana tulisan-tulisannya? Biasa kalau kita ini ada ResearchGate ya, bisa di ResearchGate, bisa juga di kemarin tuh sempat ada terbit di berbagai jurnal PPSDM, Migas, sebagainya gitu. Kemarin yang guru Qadarullah kita belum selesai ya karena sudah pamit dari sekolah juga. Itu kemarin alhamdulillah udah nanam, tinggal ngambil data dan diproses bab 4 sebenarnya selesai sudah bagian pembahasan. Itu datanya masih apa? Arsipnya masih ada di laptop itu 6 paper.
Karena kemarin kita memperkuat implementasi, pembelajaran, sebagai bagiannya gitu. Bahkan kemarin juga ada cita-cita memang kemarin untuk di bagian UMI kita ya, tapi belum kesampaian qadarullah. Kemarin juga terpikirkan untuk membuatkan jurnal paper untuk guru-guru UMI, nanti tinggal ngambil data, tapi ya qadarullah belum kesampaian kita ya kemarin ya. Yassarallah lah, semoga Allah mempermudah kita lah. Amin ya Allah. Baik, jazakallah khairan katsiran akhi untuk Oh, iya. waktunya. Kita nanti akan mungkin ngobrol lebih mendalam lagi tentang bagaimana lingkungan penelitian itu sendiri agar kita-kita ini yang muda-muda bisa untuk berpartisipasi lebih mendalam. Baik, syukran jazakallah khairan. Wassalamualaikum Syekh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.